Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Today we will study Fiqh. So please open chapter 2. In this meeting, we will discuss about memilih minuman halal dan menghindari minuman haram. Nah, jadi di dalam bab ini kita akan membahas tentang minuman halal dan menghindari minuman haram. Coba silakan buka peta konsepnya. Nah, jadi di sini kita berbicara tentang minuman. Jadi yang mana minuman itu dibagi atas dua, yaitu minuman halal dan minuman haram. Di dalam minuman halal, kita akan membahas tentang apa sih arti dari minuman halal itu, kemudian kita bahas tentang hukum minuman halal, kemudian apa saja jenis-jenisnya, kemudian membiasakan mengkonsumsi minuman halal, kemudian apa hikmah atau kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi minuman halal. Sedangkan di minuman haram sama juga dengan minuman halal yang akan kita bahas, seperti apa itu artinya minuman haram, kemudian hukumnya apa, jenis-jenisnya apa saja yang haram itu, kemudian bagaimana menjauhinya, serta akibat atau dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh orang yang mengkonsumsi minuman haram. Oke, kita pertama membahas tentang apa arti minuman halal. Jadi Islam telah mengatur bahwa semua jenis minuman yang halal boleh dinikmati. Jadi apa itu minuman halal itu? Contohnya sesuatu yang tidak memabukkan, yaitu seperti apa? Minuman seperti contohnya minuman kelapa muda itu boleh kita konsumsi. Kemudian jus ABC, kayak kopi, teh, itu semua boleh kita konsumsi. Yang penting dia tidak memabukkan dan tidak merusak tubuh. Itu adalah contoh dari minuman halal. Nah, sedangkan secara bahasa, minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan walaupun bahan dasarnya adalah seperti kopi, teh, es, jus, dan lain-lain. Minum secara bahasa berarti meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Dalam bahasa Arab, minuman berasal dari kata al-ashiribah dan jamaknya al-syarb, yang artinya minuman-minuman, sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum. Halal berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa berarti melepaskan ikatan atau dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama. Nah, itu sudah jadi arti besarnya. Itu minuman halal itu adalah minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Kemudian adapun hukum-hukum minuman halal itu dijelaskan di sini, ada dalam sebuah kaidah fikih, kemudian ada juga ayatnya dalam Quran surah Al-Baqarah. Oke, kita bahas dulu. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram, hukumnya untuk dikonsumsi. Di dalam sebuah kaidah fikih yang artinya pada asalnya segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh merujuk pada dalil yang berbunyi dalam Quran surah Al-Baqarah, yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, halal dan haram adalah masalah yang ditentukan oleh Allah. Manusia akan mencari dalil haram pada Al-Quran atau hadis. Jika tidak terdapat dalamnya, maka akan menggunakan kaidah untuk menentukan halal haram tersebut. Kemudian dijelaskan lagi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik-baik yang terdapat di bumi
Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh selain itu musuh yang nyata bagimu. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, dalam ayat di atas Allah menyerukan agar manusia memakan yang terbaik. Makanan yang terbaik maksudnya tidak hanya halal namun juga baik. Karena bisa jadi makanan itu halal tapi cara memperolehnya haram, maka makanan itu yang halal berubah menjadi haram karena didapatkan dengan cara yang tidak baik. Jadi selain halal dia juga harus baik ya. Begitu. Kemudian ayat lain Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Nah, dari hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak maka dalam keadaan sedikit juga haram. Nah, seperti minuman keras itu sudah jelas hukumnya haram. Dari hadis di atas jelas disebutkan bahwa minuman yang halal dan baik adalah minuman yang tidak memabukkan. Jadi segala minuman yang memabukkan itu hukumnya haram. Apa saja jenis-jenis minum halal? Nah, pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, seperti air sumur, air mata air sungai, air danau, air hujan, dan air kelapa. Tadi seperti contoh sudah saya kasih tahu. Kemudian minuman yang airnya bercampur dengan benda lain yang halal seperti susu, kopi, teh, dan lain-lain. Kemudian air cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka. Kemudian air atau cairan bukan berupa benda najis atau terkena najis, karena meskipun dia halal tapi jika dia sudah bercampur najis maka hukumnya berubah menjadi haram. Air cairan yang suci yang didapat dengan cara halal. Nah, itu. Kemudian lanjut, membiasakan mengonsumsi minuman halal. Kenapa? Ini cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengonsumsi minuman halal, membeli minuman dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual minuman yang halal. Apabila membeli minuman hendaknya membeli di tempat orang muslim, ya. Jika terpaksa membeli di orang non-muslim, dipastikan minuman tersebut diperoleh dan diproses secara syariat Islam. Makanya nak, sebelum membeli minuman itu diperhatikan lagi labelnya, lihat label halalnya itu harus teliti. Kemudian mendapatkan minuman dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Karena meskipun dia halal seperti Ustaz sudah katakan, kalau dia didapati dengan mencuri, maka hukumnya jatuh menjadi haram. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan bila kita minum, mulai selalu dengan membaca basmalah. Hisaplah dan jangan minum sekali teguk. Minumlah dengan 3 kali nafas. Hindari minum sambil berdiri dan minum dari mulut timba. Jika tidak ada tempat yang patut untuk minum seperti cangkir, gelas, dan lain-lain, maka gunakanlah kedua tanganmu sebagai tempat minum. Itu. Jadi mengonsumsi minuman halal itu ada tata caranya ya, seperti bagaimana sunnah Rasulullah SAW. Kemudian membaca doa yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini tawar dengan rahmatnya dan tidak menjadikan air ini asin dan payau lantaran dosa-dosa kami. Apa manfaat dari mengonsumsi yang halal? Pertama, terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Kemudian tubuh kita akan selalu sehat karena yang diminum adalah sesuatu yang baik. Kemudian akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Apa hikmah atau sesuatu manfaat yang akan kita dapatkan jika kita mengonsumsi minuman yang halal? Yaitu pertama, kita akan mendapat kesehatan hati dan jasmani. Kita itu akan selalu merasa tenang, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian minuman yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik.
Nah, demikianlah penjelasan mengenai mengonsumsi minuman yang halal. Lanjut, kita masuk materi tentang mengonsumsi minuman yang haram. Apa sih arti minuman haram itu? Nah, pada dasarnya semua minuman yang dikonsumsi manusia adalah halal, namun dapat menjadi haram hukumnya disebabkan oleh kondisi tertentu. Minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Karena kenapa? Minuman haram itu akan merusak perbuatan manusia itu sendiri, merusak akal, merusak jasmani dan rohaninya manusia tersebut. Kemudian dengan mengonsumsi minuman haram, banyak orang-orang masa depannya putus gara-gara diakibatkan oleh minuman yang haram. Karena kenapa? Minuman haram itu juga selain dilarang dalam Islam, di negara kita juga dilarang untuk mengonsumsi minuman haram. Makanya kenapa banyak orang-orang pengedar minuman haram yang menyebarkan miras itu bisa ditahan oleh pihak kepolisian. Makanya selain merusak diri kita, itu juga merusak masa depan kita, minuman haram itu. Kemudian apa hukum minuman haram? Minuman tersebut haram dikarenakan beberapa sebab, yaitu dikonsumsi secara berlebihan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas, memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang, termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan. Kemudian merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang yang memilikinya. Jadi minuman itu bisa menjadi haram kalau diperoleh dengan cara tidak baik. Jadi seperti meminum sembarangan, tidak meminta kepada pemiliknya, itu hukumnya bisa menjadi haram. Karena bisa jadi orang yang memiliki minuman tersebut tidak ikhlas minumannya dikonsumsi oleh kita. Kemudian menjijikan dan tidak sepantasnya dikonsumsi oleh manusia, membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia jika dikonsumsi. Sebagaimana Allah berfirman, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Kemudian kita lanjut. Jenis-jenis minum haram itu apa saja? Yaitu pertama, minuman yang berasal dari darah. Kemudian minuman keras atau khamar, minuman yang diminum dalam bejana emas, minuman yang membahayakan diri, minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin, yaitu seperti mencuri, minuman yang mengandung zat yang diharamkan, minuman yang tercampur najis, minuman dengan efek psikotropika. Nah, kemudian bagaimana kita cara menghindari minuman haram? Yaitu pertama, memiliki keyakinan bahwa minuman haram tidak baik bagi kesehatan tubuh dan termasuk perbuatan dosa. Hendaknya tidak makan dan minum yang hasil maksiat. Sebaiknya makan dan minum secukupnya, menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan minuman, tidak tertarik untuk mencoba mengkonsumsi minuman haram. Nah, apa akibat yang akan didapatkan oleh orang yang mengonsumsi minuman haram? Pertama, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah, hati tertutup. Kemudian ibadah yang dikerjakan sia-sia, tidak ada keberkahan dalam dirinya, akan membentuk sifat-sifat syetania, susah menerima ilmu kebenaran, badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Nah, itu dampak negatif dari orang yang suka mengkonsumsi minuman haram. Kemudian apa hikmah yang akan kita dapatkan, atau hikmah bagi orang menghindari minuman haram? Pertama, orang yang minum minuman haram akan terlihat seperti orang yang kehilangan akal atau gila. Minuman haram bisa merusak harta. Iya, karena penghasilannya atau harta yang dia miliki itu semua dia habiskan untuk mengkonsumsi minuman haram. Dan itu
hanya bisa merugikan dirinya sendiri. Kemudian minuman haram bisa mengakibatkan permusuhan dan perkelahian di antara saudara, teman, dan manusia. Ya, karena itu sudah dikatakan bahwa minuman hal haram itu merusak akal. Jadi hal-hal negatif bisa saja dilakukan oleh orang yang suka mengkonsumsi minuman haram. Nah, demikianlah penjelasan Ustazah mengenai minuman halal dan minuman haram. Semoga bermanfaat, dan anak-anakku sayang, don't forget to do to answer the questions below. Thank you very much.